Oh ya, sebelum kita mulai ya, di sini tuh kelas itu sudah kita adakan ya, kelas-kelas Shopee itu berulang-ulang. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang belum ikut misalnya, atau misalnya belum dapat kelas tentang Shopee, jadi kita merojaah lagi ya, review lagi, sharing lagi tentang Shopee-nya. Atau mungkin teman di sini yang udah punya Shopee, udah tahu juga tips dapat orderan pertamanya, itu tidak apa-apa ya, walaupun sudah pernah ikut kelasnya mungkin di yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, tips ya, tips ini mungkin yang namanya tips itu berarti cara-caranya ya. Ada beberapa, jadi nggak ada satu faktor kita apa sih biar dapat order pertama di Shopee. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama yang kemarin karena kita kan mau jualan karena kita mau jualan di Shopee, jadi kita harus mempunyai toko dulu, terus kita juga kan harus ada produk yang dijual, produknya apa. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya pemula ya, orang-orang yang baru membuat Shopee, oh, baik Kak Dia, belum pernah ya. Baik, kita lanjut saja ya. Selamat mengikuti Kak Dia. Kita sambil lanjut ya. Jadi, nah itu ya yang saya katakan tadi. Jadi ada yang belum pernah ikut kelasnya. Makanya kami di sini itu selalu ingin membuat kelas yang buat ada orang yang belum mungkin ya, atau orang yang sudah sekalipun membuat, mereka ingin uh, mereview lagi, maksudnya ingin memperbaiki lagi, siapa tahu ada yang kurang, ada yang ini sebagainya. Baik ya. Jadi ketika kita mau dapat orderan di Shopee itu kita harus tahu dulu jualannya apa, terus kita udah punya belum marketplace-nya ya, salah satunya Shopee. Seperti itu. Nah, untuk dapat orderan pertama, misalnya nih kita ini bukan reseller ya, atau bukan distributor. Kita misalnya saya ini baru membuat Shopee. Enggak mungkin orang, apalagi ya ketika saya katakan kemarin, apalagi orang itu belum punya customer ya. Lalu nama tokonya dia itu toko branding ya. Maksud branding itu nama dia gitu ya, brand dia sendiri. Contoh misalnya Dewi Herbal. Nah, itu orang ada yang belum tahu Dewi Herbal ya. Secara luas seluruh Indonesia nggak mungkin tahu Dewi Herbal. Makanya nama toko itu, baik nama toko, nama produk ya, yang branding-branding itu berpengaruh juga. Nah, nanti di Shopee itu ada yang namanya upload foto juga kan. Misalnya kita punya produk misalnya namanya Madu Gift. Nah, kalau Madu Gift belum terkenal, kita upload foto di Shopee dengan nama Madu Gift itu minim sekali ya, kecil sekali. Apalagi orang yang belum tahu dengan Madu Gift. Jadi seperti itu. Untuk dapat orderan pertama di Shopee, khususnya yang belum jadi reseller, distributor, karena kan si reseller distributor kan pasti dia punya customer kan, punya bawahan-bawahan, jadi tidak masalah dia jualan di Shopee, namanya apa juga terserah. Tapi kalau pemula baru ya, belum punya customer, nah nanti dia bisa tuh nama tokonya itu dari nama produk ya, atau misalnya nama tokonya toko herbal, atau ada kata kuncinya ya, herbal, suplemen dan sebagainya. Nah, tips untuk dapatkan orderan pertama di Shopee itu, ini ceritanya ya, anggap saja kita sudah punya akun Shopee ya. Nah, tipsnya ini dari Shopee sendiri ya. Kita harus menaikkan produk ya. Menaikkan produk. Jadi untuk menaikkan produk di Shopee itu caranya bagaimana? Ini di PowerPoint ya sudah dijelaskan. Di bagian produk saya ya, kemudian nanti kita setelah ada muncul produk saya, klik di titik 3. Ini kelihatan kan ya? Atau enggak saya langsung buka Shopee aja lah ya. Karena kalau PowerPoint ini buat nanti aja dibaca ulang, langsung praktek ya. Ini saya akan share screen lagi. Kita buka aja Shopee ya. Nah, ini tadi ya tipsnya
Pertama adalah menaikkan produk ini, anggap saja kita sudah punya akun Shopee ya, kita sudah punya toko, terus kita juga sudah upload produk. Gimana untuk supaya dapat orderan ya, dapat closing. Ini dari Shopee sendiri ya yang berbagi tipsnya. Saya cari di Shopee gimana caranya. Nah, Shopee memberikan edukasi. Yang pertama adalah menaikkan produk. Oke, nah ini ya. Tadi yang pertama langkahnya adalah kita buka tokonya ya, misalnya contoh ini. Kemudian di seller center ya, seller center. Di sini seller center itu pusat penjual ya, jadi di tokonya teman-teman. Setelah itu kita buka produk saya, klik ya. Nah di sini teman-teman bisa dilihat di produk saya itu kita bisa lihat yang live ya, yang artinya yang muncul, maksudnya yang ditampilkan. Ini ada 131 produk di Shopee yang ditampilkan. Kemudian yang habis ada berapa produk ya, itu bisa kita cek-cek di sini. Perlu tindakan, ada tidak yang diblokir atau misalnya yang tidak disetujui sama Shopee. Nah ini ya, yang pertama adalah apa tadi? Menaikkan produk. Caranya bagaimana? Nah, untuk menaikkan produk itu, kita cari dulu produk mana yang mau kita naikkan di Shopee ya. Misal contohnya saya mau menaikkan produk madu gift ya. Karena madu gift ini sekarang sudah ada yang tahu ya. Sudah ada juga yang banyak closing di marketplace. Jadi saya akan naikkan juga produk madu gift untuk bersaing dengan yang lain. Ya, misalnya ini kita klik titik 3, kemudian nanti klik naikkan produk ya, diklik saja. Nah, ini kenapa saya tidak bisa naikkan produk? Karena tadi pagi saya sudah naikkan produk ya teman-teman semua. Jadi karena tadi pagi saya sudah menaikkan 4 produk di Shopee. Jadi kalau misalnya sudah menaikkan produk, itu tidak bisa menaikkan produk lagi karena batasnya itu sampai 4 produk yang bisa dinaikkan per 4 jam ya, seperti itu. Karena ini belum 4 jam jadi saya tidak bisa menaikkan lagi produk. Ini contoh ya caranya. Klik titik 3 kemudian pilih naikkan produk. Nah, nanti produk yang ini akan naik di Shopee. Dah, itu ya. Bisa dimengerti ya teman-teman. Gampang banget, tinggal dipraktekkan dan konsisten. Jadi per 4 jam itu kita ya cuma naikkan produk itu nggak sampai 5 menit ya. Bahkan naikkan produk itu 10 detik mungkin ya. 10 detik juga udah tinggal naik produk kita. Usahakan tips dari saya juga ya teman-teman, menaikkan produk itu yang produknya itu kalau saya yang banyak dicari ya misalnya madu gift ini kan sudah pada kenal ya. Terus kita per 4 jam naikkan saja. Apalagi karena kita nggak ngiklan ya. Jadi ini kemudahan dari Shopee. Biar kita produknya bisa di atas ya, bisa muncul di beranda Shopee. Coba kita cari ya, misalnya madu gift di Shopee. Nah ini. Yang pertama muncul adalah salah satu toko ya. Ini. Kenapa Shopee mendorong? Karena ini dia presentasinya ya performa tokonya bagus penilaiannya 49 ya, terus pengikutnya 4.000. Kemudian dia pakai kata kunci di nama tokonya Madu Gift ya. Jadi mungkin Shopee mendorong toko dia teratas. Nah, ini ada Madu Gift Bekasi ya. Ini penjualnya 55. Nah, ini Madu Gift ini Kota Depok. Coba misalnya ini. Nah, ini Green Center ya. Nah, seperti itu. Ini yang dari Bekasi ini dia menaikkan produk juga ya. Saya lihat pasti seperti naikkan produk juga. Ini banyak ya, udah ada berbagai kota, Kota Depok, Bekasi, Depok, Bekasi, Depok, Bekasi. Nah, di kota-kota yang lain belum ada nih. Jadi di kota teman-teman harus ada ya. Usahakan harus ada. Misalnya yang tinggal di Brebes harus ada Madu Gift di kota Brebes. Yang di mana misalnya Semarang itu harus ada. Ini Sragen, Bogor, Kota Padang.
kebanyakan Depok ya, mungkin karena pengiriman pusatnya dari Depok, jadi reseller distributor memakai kota Depok ya, yang bagian Depok. Nih yang Prabu Mulih. Seperti itu ya, nanti kalau kita menaikkan produk, nah ini tadi madu gift saya pagi naikkan ya teman-teman. Jadi dia naik juga di Shopee ya, seperti itu. Itu yang pertama ya, cara untuk mendapatkan orderan. Emang benar ya, kalau misalnya menaikkan produk kita bisa dapat orderan? Yakin tidak teman-teman? Ya, bukan masalah itu ya. Kita menaikkan produk itu yang pertama ketika orang mencari madu gift, dia pasti akan melihat produk yang dia cari. Kan madu gift diketik nih di Shopee, terus muncul kan ya teman-teman. Jadi yang muncul itu adalah yang dia lihat itu yang paling atas. Kalau dia tertarik, dia akan mengklik produk itu ya. Kemudian dia akan scroll lagi nih, madu gift masih banyak gak sih? Kalau misalnya dia orang Jakarta ya, kalau misalnya dia orang Jakarta, berarti dia akan pilih madu gift yang ada di Jakarta. Seperti itu teman-teman. Jadi peluang itu banyak. Jadi kita jangan sampai tidak memanfaatkan platform di sosial media, di online, itu tidak kita optimalkan. Jadi bagaimanapun kita harus tetap ikhtiar, kita harus konsisten juga. Jadi buatlah Shopee ya, terus uploadlah produk, terus lakukanlah tips ini, naikkan produknya. Siapa tahu teman-teman misalnya di sini siapa ya? Coba saya sebut di sini misalnya. Siapa tahu misalnya misalnya di sini Pak Zamroni ya, misalnya Pak Zamroni, misalnya contoh. Pak Zamroni ini reseller madu gift dari Surabaya. Nah, ketika orang Surabaya sudah tahu madu gift, kemudian dia cari di Shopee, dia pasti akan klik madu gift yang Surabaya. Nggak mungkin pilih Depok, saya yakin. Seperti itu ya. Jadi nanti harus ada di Shopee-nya di berbagai kota. Seperti itu kemungkinan kalau naiknya juga produknya juga dinaikin. Seperti itu ya. Tips itu beberapa, jadi harus dilakukan. Yang pertama adalah menaikkan produk ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan orderan lagi ada cara yang kedua, yaitu memperbanyak variasi produk. Jadi ini pilihan ya. Silahkan, kalau madu gift kan variasinya cuma satu ya. Ukurannya satu, rasanya baru satu ya, baru satu. Mungkin nanti kita lihat inovasi lagi dari GIF ya. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi kalau selain madu GIF misalnya apa nih untuk variasi produk? Bisa di Shopee misalnya kurma ya, contohnya kurma ya. Yang gampang nih kurma. Nah, jadi variasi produk ya. Jadi orang-orang yang mencari kurma itu dia bisa pilih, oh ada sukari yang 3 kilo, oh ada sukari yang 1 kilo, seperti itu. Jadi orang bisa memilih ya, seperti itu. Misalnya contoh kalau kurma, misalnya ukurannya ya, kemudian kalau kurma itu dari jenisnya, ukuran ya biasanya kalau di GC itu misalnya kurma sukari ukuran 500, 1 kilo ya, 1/4. Nah itu dimasukkan saja ke variasi ya, seperti itu. Nah, tadi yang pertama ya, tips yang pertama. Silahkan kalau yang lagi Zoom bisa sambil praktek ya, dibuka aplikasi Shopee-nya kalau yang Android atau iPhone ya. Nanti kalau misalnya di laptop juga langsung saja dipraktekin. Sambil jalan boleh ya ditanyakan. Nah, di sini ada kategori ya. Jadi nanti kategori ini juga bagus ya. Dimasukkan saja ya kategori. Nanti ketika sudah membuat Shopee, kategori toko itu dibuat ya teman-teman supaya klasifikasi ya pengelompokannya itu jelas ya. Ini kurma, misalnya ini madu ya. Kemudian herbalnya apa seperti itu. Kalau di variasi itu kita bisa tambahkan ketika misalnya upload produk ya, misalnya di sini. Nah, contoh misalnya apa ya? Madu, ya misalnya madu gift lah, madu gift. Ini contoh dulu ya. Contoh sedikit. Nah, misalnya
Bisa ya. Cepetan. Oke, contohnya ya di sini. Ini contoh, oh kok kenapa madu GIF ya? Nggak apa-apa. Nah, di sini ya variasi teman-teman. Jadi kita aktifkan variasi, misalnya nama ya, misalnya contohnya dari warna. Ya kalau contohnya misalnya ini bukan madu lah ya, anggap misalnya ini kurma. Nah, di sini divariasi nanti teman-teman. Silahkan diisi misalnya kurma ukuran 250 ya. Seperti itu, misalkan tambahkan pilihan apa, misalkan 250 gram. Kemudian variasi 2 ya, variasi 2. Kemudian informasi variasi, harganya berapa nih yang ukuran 250 gram. Misalnya harganya 50.000. Nah, stoknya ada berapa? 21, diisi saja ya. Seperti itu. Ya, jadi nanti kalau pas upload diikutin ya step-stepnya. Kalau misalnya di sini video bisa boleh klik video, diisikan, diupload ya. Nah, diikuti spesifikasi juga usahakan diisi ya. Kemarin sudah saya kasihkan ya step-step yang kayak gini. Sebenarnya mudah banget ikuti panduan ya. Dan saya juga ada PowerPoint-nya teman-teman. Itu contohnya di sini ya, di variasi nanti pas upload diisikan. Jadi itu, emang iya ya, kemungkinan tadi saya yang pertama tips untuk mendapatkan orderan itu adalah menaikkan produk. Yang kedua adalah memperbanyak variasi produk. Benar nih misalnya untuk mendapatkan variasi produk bisa dapat orderan. Nah, makanya ya sesuatu itu kita ikutin ya tipsnya. Jadi kalau misalnya kita memperbanyak variasi produk, orang itu yang tadinya enggak, misalnya ya di Shopee itu ada kurma Sukari premium 3 kilo. Orang nggak mau misalnya contoh ya sudut pandang saya misalnya sebagai pembeli, saya nggak mau beli yang Sukari 3 kilo misalnya kemahalan atau enggak kebanyakan ya kekenyangan, ya udah deh biar nyoba dulu saya pilih yang seperempat. Nah itu manfaat fungsi ya maksudnya, nah itu fungsi dari variasi. Orang yang tadinya kalau misalnya kita cuman upload Sukari yang 3 kilo doang, orang yang tadinya nggak mau kebanyakan misalnya contoh. Nah orang bisa pilih ada ukuran yang terkecil atau orang yang bukan karena kebanyakan tapi karena penasaran atau takut misalnya jadi ingin coba dulu. Nah makanya dia pilih variasi yang ukuran seperempat seperti itu teman-teman ya. Semoga dipahami dan semoga langsung dipraktekkan ya. Kita kembali lagi ke sini. Itu ya variasi. Caranya gampang. Tadi caranya kita ketika upload produk kita isi variasinya ya. Bisa dengan berbagai macam warna, kalau baju ya, ukuran ya, kalau kurma misalnya. Kalau madu gift kan satu ya produknya. Kalau misalnya madu asli nih, kan ada madu asli 1 kilo, ada madu asli yang 500 gram. Nah, itu variasi dari ukuran. Karena semakin banyak dan lengkap variasi produk, akan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pembeli atau orderan. Begitu ya, teman-teman. Ini share screen saya Shopee ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tips untuk mendapatkan orderan pertama di Shopee itu adalah menggunakan media sosial. Nah, ini bisa powerful bahkan ya untuk media sosial ini. Nah, untuk khusus media sosialnya nanti saya akan sampaikan lebih rinci di kelas yang nanti ya, yang kelas media sosial. Nah, ini karena antara media sosial dan marketplace itu ada hubungan ya. Mereka mempunyai hubungan. Hubungannya apa nih Mbak Dewi? Hubungannya adalah ya orang-orang itu sekarang, zaman sekarang itu banyak yang menggunakan sosial media setiap hari ya, bahkan setiap jam. Media sosial itu selalu aktif, baik malam, siang, sore, pagi. Itu tergantung ya, mereka ada yang menggunakan sosial media buat cari uang, buat berjualan, ada yang untuk interaksi saja, untuk mencari teman, ya.
dan sebagainya. Mungkin tergantung ya memfungsikan kebutuhan mereka untuk apa. Nah, kalau kita kan mau jualan ya teman-teman, kita harus memfungsikan sosial media kita yaitu untuk dapat orderan. Jadi kata Shopee ya, kata Shopee kita harus pakai sosial media. Digimanain caranya? Nah, tautan di Shopee itu ada link ya teman-teman, link atau disebutnya tautan. Itu kita pasang link sosial media maksudnya link Shopee kita, toko Shopee kita di bio media sosial. Media sosial itu kan banyak ya, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp ya. Nah, kita harus tampilkan, kita harus pamerkan di media sosial. Jadi pasang link kita kalau sudah punya toko di situ ya. Supaya apa? Supaya si pembeli itu bisa mudah untuk mengakses Shopee. Ini kalau misalnya di media sosial, contoh misalnya di Instagram, di Facebook, kita taruh linknya, misalnya tempatnya di bio. Nah, itu nanti si penjual, oh dia ada Shopee-nya ya. Dia mudah untuk mengakses toko kita. Caranya simpan di bio. Boleh selain di bio medsos ya, di Instagram misalnya, di status ya. Status kita di medsos ya. Contoh nih teman-teman bisa lihat ya, ini Instagram. Nah, di bio, ini namanya bio ya. Bio itu daftar ininya ya. Kalau istilahnya kita tuh biodata lah ya. Di Instagram ini, Green Center ini ada yang namanya kita pasang link atau tautan. Nah, boleh ya di sini di Instagram kita mau masang link apa? Misalnya Shopee ya. Misalnya Instagram kita itu jualan, jadi kita pasang link Shopee di sini. Caranya gimana? Gampang ya. Nanti tinggal di copy aja link Shopee-nya. Kalau di handphone, di Android ada ya. Tinggal di copy link Shopee-nya. Ini saya pakai laptop ya. Nah, di sini nanti ada ya di PowerPoint caranya. Oke, misalnya kita buka contohnya link Shopee siapa ya? Siapa kemarin ya? Sebentar aja lah ya contohnya. Nah ini kan tautan namanya teman-teman. Ini link. Jadi kita pasang ini copy, kita taruh di Instagram ya. Kita edit saja di sini. Nah taruh di sini website. Jadi website itu yang penting nggak usah kalau nggak punya website misalnya kita pasang link aja yang bisa diakses. Mau WA itu bisa ya. Yang penting nge-link ya, yang penting tertaut atau terhubung. Pasang di sini ya. Nah, nanti bisa biolinki. Jadi kalau biolinki atau linktree ya teman-teman pasti udah pada tahu kan ya. Nah, di situ banyak beberapa link. Jadi mau masuk ke WA orang bisa, ke Shopee bisa, ke Tokped bisa, ke website bisa, itu kita pasang biolink. Tapi kalau teman-teman maunya ke Shopee langsung, nah pasang link Shopee. Caranya yang tadi ya. Kalau di laptop kita dari luar ya sebagai pengunjung dulu nih contohnya. Ini tampilan Shopee ya. Nah, ini kita cari toko kita, misalnya toko kita ya. Nah, habis itu klik ya Green Center ini udah ya tampilan luar. Ini udah masuk tokonya, teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian kita copy, langsung copy dan taruh di profile ya, di edit profile Instagram. Saya contoh Instagram dulu. Pasang di sini ya, di bio-nya. Seperti itu. Sudah kalau misalnya sudah dipasang. Itu ya, tips dapat orderannya itu adalah dengan yang ketiga apa? Di menggunakan sosial media, yaitu dengan menaruh link. Selain menaruh link ya teman-teman, kita bisa juga membagikan produk kita. Jadi nanti kalau misalnya kita buat voucher, contoh misalnya ini, misalnya kita lagi ngadain diskon, pilih 3, diskon jadi 239.900. Ini cuma 100 perak ya teman-teman, saya gratisinnya. Ya,
Jadi harga jualnya kan 80.000. Kalau beli 3 kan 240. Jadi saya hargakan dipromokan di sini ya supaya ada tertarikan gitu ya. 239.900. Nah, macam-macam promo kayak gini itu yang sebaiknya di-share ya. Dibagikan ke sosmed ya. Gimana caranya? Ya sama seperti toko tadi, link dibagikan, link tokonya. Kalau sekarang link produknya ya, teman-teman. Contoh nih, semua produk. Nah, yang menarik-menarik itu misalnya sekiranya seperti promo, nah itu yang dibagikan saja yang itu. Nanti kalau udah orang-orang masuk ke toko kita, ya mereka bisa lihat-lihat ya di toko kita ada apa aja. Contoh ini misalnya, nah ini. Nah ini saya copy, terus misal saya masukkan ke Facebook ya. Misal ya ke Facebook. Jadi teman-teman di sini yang namanya di online ya, jualan online itu ya harus mau tidak mau ada marketplace-nya, ada sosial medianya. Jadi untuk memperkenalkan ke banyak orang. Selain banyak juga biar lebih luas. Karena online itu luas banget ya. Kita mau menjangkau Surabaya ya nggak perlu pergi ke Surabaya ya. Kita tinggal bikin akun saja, kita bisa ke Surabaya. Maksudnya orang-orang Surabaya bisa tahu, bisa lihat. Nggak misalnya koar-koar misalnya, orang Surabaya beli madu safir ke orang-orangnya. Enggak ya, namanya online itu enaknya. Jangkauannya lebih luas ya, bisa ke berbagai daerah di Indonesia bahkan dunia kita bisa ya. Contoh misalnya saya ini ya tadi yang link itu. Ini ada grup di Facebook. Satu aja bang. Misalnya saya, ini lumayan aktif ya grup Facebooknya. Tiap menit, tiap jam itu ada postingan. Contohnya saja ini saya tulis ya. Saya bagikan link tadi. Nah, seperti ini per produk ya. Nah, ini dia teman-teman. Kayak gini. Ya. Tampilannya nanti akan seperti ini. Nih Shopee ya. Jadi kalau Shopee itu biasanya orang yang apalagi customer baru itu teman-teman mereka itu rata-rata pasti menanyakan COD. Ini saya kalau di Facebook ya ada orang yang bertanya produk misalnya ketika saya bikin status story ya di FB itu ada yang bertanya misalnya Kak ada kurma muda harganya berapa dan sebagainya. Lalu dia nanya bisa COD. Nah, itu orang itu pasti yang baru pertama kali itu, mereka itu mungkin ada rasa khawatir ya, yang namanya online, mungkin ada yang sebagian ketakutan. Jadi itu di Shopee itu ada COD. Nah, nanti di produknya teman-teman harus aktifkan fitur COD. Makanya ya, COD itu ya untuk memaksimalkan orang-orang baru. Jadi biar orang lebih nggak takut, Kak tenang Kak, jadi kakak baru, kakak bisa dengan sistem COD terlebih dahulu Kak untuk lebih nanti memastikan kalau produk kita ori, jadi kakak tidak perlu bayar terlebih dahulu, kakak bisa COD nanti bayarnya ketika barang sudah sampai. Contoh ya, misalnya siapa ya di sini kemarin? Siapa ya? Adalah pemirsa, astagfirullah. Ada teman-teman di sini yang ingin COD ya. Padahal dekat. Ini orang mana ya? Dekat Jakarta lah kalau tidak salah. Itu seperti itu ya, delivery. Ada yang misalnya delivery, pengennya delivery ya. Kalau misalnya jauh banget, kita kasih tahu Kak ada COD, COD-nya melalui Shopee seperti itu. Jadi kita aktifkan COD di Shopee. Itu ya bagikan di sosial media teman-teman, ke Facebook, ke Instagram, ke story ya. Kita harus konsisten juga. Jangan misalnya cuma sekali ngebagiinnya ya, orderannya pantesan ya nggak ada. Baru sekali doang share-nya ya, terus juga nggak konsisten. Jadi orang itu kalau sekali lihat besoknya lupa. Kalau misalnya tiap hari kita bikin status ya, orang itu akan terus-terus lihat. Kemudian besoknya lagi menarik, mungkin dia akan tertarik. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Nah, itu dia menggunakan sosial media. Sebenarnya ada beberapa sih ya. Kalau kita udah ke sosial media itu ada langkah-langkah yang lain lagi untuk jualan. Nah, karena kita bahasnya Shopee. Kemudian ya itu tips-tipsnya. Tadi udah berapa ya? Yang pertama itu kita
menaikkan produk ya. Kemudian setelah itu kita memperbanyak variasinya. Nah, kemudian kita membagikan ke sosial media. Yang selanjutnya adalah ada tips lagi ya. Karena orang itu beda-beda. Ada misalnya yang tertariknya karena voucher, bisa menarik orderan itu karena ada variasi, karena dari sosmed. Nah, kemudian ada lagi voucher toko ya. Voucher toko itu apa? Jadi di sini voucher toko itu kalau kita udah punya tokonya, teman-teman bisa membuat ya voucher toko di sini di fitur sebentar promosi ya. Di sini ada promosi saya. Jadi teman-teman klik promosi saya. Jadi di bagian promosi itu ada yang berbayar, namanya iklan Shopee, ada yang namanya gratisan. Kalau ada yang gratisan, kenapa nggak dipakai ya? Jadi kita harus bikin voucher-voucher. Klik promosi saya. Nah, sudah ya. Di sini di dalam fitur promosi saya itu banyak banget fiturnya. Kita mau bikin apa? Paketan kah ya? Mau misalnya promo ongkir atau misalnya mau voucher toko ya. Contoh misalnya kita bikin voucher toko. Jadi ini voucher diskon untuk pembeli ya. Voucher toko itu. Klik voucher tokonya. Di sini ada nggak yang lagi berjalan vouchernya? Nah, misalnya tidak ada. Yang akan datang ini yang sudah kita rencanakan ya, sudah dibuat misalnya kapan mau bikin vouchernya. Misalnya ini yang sudah saya bikin voucher toko ya, diskon misalnya. Kita buat aja. Misalnya voucher toko, kita buat, klik buat ya. Ini voucher ikuti toko, kemarin saya sudah buat. Jadi untuk orang-orang yang pengunjung ya, kemudian dia mengikuti toko, dia akan dapat 5.000, diskon 5.000 ya. Ketika dia mengikuti toko Green Center. Seperti itu, ini udah berakhir ya.